Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Septian dari kelas Manajemen SDM 6A dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Said Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya akan membahas atau mengulas poster saya, yakni tentang seleksi dan penempatan SDM. Seleksi merupakan langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kompeten dan nantinya akan menempati posisi tertentu serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mencapai kesesuaian baik dari sisi karyawan ataupun perusahaan, yang berarti menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis tes. Yang pertama adalah tes kemampuan kognitif. Tes kognitif meliputi tes kemampuan logika umum atau intelijensi dan tes kemampuan mental spesifik seperti daya ingat dan pemikiran induktif. Yang kedua adalah tes kemampuan motorik dan fisik. Tes ini meliputi ketangkasan jari, ketangkasan manual, serta tes kemampuan fisik juga diperlukan menyesuaikan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah tes untuk mengukur kepribadian dan minat. Jadi yang ketiga ini mengukur kepribadian dan minat kandidat. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengecek latar belakang kandidat? Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama dari media sosial. Jadi kita bisa melihat media sosial kandidat. Yang kedua, menggunakan jasa informasi prapekerjaan. Lalu juga bisa tes poligraf dan kejujuran, grafologi atau analisis tulis tangan, lalu detektor kebohongan manusia, ujian fisik, yang terakhir penyaringan penyalahgunaan obat-obatan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik yang sering dirujuk sebagai karakteristik 5 besar, yakni sifat berhati-hati, yang berorientasi pada pencapaian, teliti, suka bekerja keras, teratur, dan bertanggung jawab. Sifat yang kedua, keramah tamahan, yang meliputi kooperatif, baik hati, berhati lembut, toleran, dan penuh kepercayaan. Lalu sifat yang ketiga, ekstrovert, suka bergaul, suka berteman, dan suka berbicara. Lalu sifat yang keempat, keterbukaan pada pengalaman, yang meliputi fleksibilitas dalam pengalaman, terbuka pada ide-ide baru, berpikiran luas, dan rasa ingin tahu. Lalu sifat yang terakhir, stabilitas emosional. Jadi sejauh mana seseorang tidak menunjukkan neurosis, depresi, kemarahan, kekhawatiran, dan juga rasa tidak aman. Selanjutnya kita akan bahas contoh seleksi dan penempatan SDM pada salah satu perusahaan di Indonesia, yakni PT Telkom Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom merupakan BUMN yang bekerja di bidang telekomunikasi. Telkom merupakan pemilik infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia. Telkom memiliki jaringan telepon kabel dan jaringan internet, sedangkan untuk jaringan seluler dimiliki oleh Telkomsel yang merupakan anak perusahaan PT Telkom. Rekrutmen PT Telkom biasanya dilakukan 2 atau 3 kali dalam setahun, yang dibagi menjadi 3 tahap yang urutannya sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah seleksi dokumen. Seleksi dokumen merupakan seleksi awal yang dilakukan sebagai prasyarat untuk mengikuti rekrutmen. Secara umum, syaratnya adalah surat tanda lulus, fotokopi KTP, foto berwarna terbaru, dan ijazah. Selain itu, diperiksa pula kesesuaian jurusan dengan lowongan yang ditawarkan. Selanjutnya adalah tahap tes IQ, yang meliputi tahap aptitude test yang terdiri dari tes numerik, verbal, dan gambar atau visual. Lalu ke tahap yang kedua, yakni tahap tes TOEFL. Tahap tes TOEFL paper based untuk tahap berikutnya. Pengerjaannya serupa dengan format tes TOEFL paper based pada umumnya. Persiapan untuk tes ini adalah latihan-latihan TOEFL paper based test
yang tersedia di banyak internet. Kunci dari pengerjaan TOEFL paper base adalah latihan yang banyak dan manajemen waktu. Karena soalnya banyak, jadi jangan kelamaan untuk menghabiskan waktu pada satu soal saja. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap FGD atau Forum Group Discussion, yang dilakukan dengan pembahasan sederhana mengenai kejadian yang sering ada di dunia kerja. Misalnya keterbatasan sumber daya manusia, pertentangan antar orang tanpa leader. Untuk melalui tes ini, sebaiknya kita bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah ataupun kritik yang membangun terhadap usulan atau masukan teman yang lain, sehingga pada akhirnya didapat kesimpulan tindakan yang akan diambil dan dapat disetujui oleh semua pihak. Selanjutnya tahap 3. Tahap 3 ini adalah tahap wawancara dan tes kemampuan teknis. Pada tahap wawancara dilakukan wawancara dengan 2 orang, yakni yang pertama adalah 1 orang dari HR dan 1 orang lagi dari PT Telkom dengan jabatan tertentu. Wawancara ini berisi mengenai kepribadian diri, minat, knowledge tentang PT Telkom, dan studi case. Untuk mempersiapkan tahap ini, sebaiknya membaca mengenai profil PT Telkom. Selanjutnya, tes yang terakhir adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini akan memeriksa semua yang dibutuhkan seperti pada tes kesehatan standar. Baik, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.